Oke, kalau semuanya banyak sekali teman-teman yang telah lulus seleksi PTKK 2024 yang mengeluhkan mengapa link pengisian daerah hilang di akun SSCASN. Alias terjadi perubahan status akun SSCASN awalnya lulus menjadi tidak lulus. Dan pada video ini saya akan memberikan informasi terbaru kabar buruk pembatalan kelulusan PTKK yang mengakibatkan link pengisian daerah hilang di akun SSCASN. Nah, di sini nanti teman-teman bisa banget cek, yaitu daftar nama honorer yang total diangkat menjadi PTKK, dan bahkan ini nanti di blacklist ya. Nah, kira-kira selengkapnya informasinya seperti apa? Yuk kita cari tahu bersama. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan kakak yang baru pertama kali menemukan Crispy Channel, silahkan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika saya menyajikan informasi terbaru, kamu nggak akan ketinggalan informasi. Oke kakak semuanya, seperti yang kita ketahui di sini kita ambilkan contoh pertama, ini dari salah satu instansi pemerintah ya, yaitu di pemerintah Kabupaten Kudus, ini dari sekretariat daerahnya. Pengumuman nomor sekian yaitu tentang pembatalan kelulusan peserta seleksi pengadaan pemerintah dengan perjanjian kerja atau PTKK, tenaga teknis dan juga tenaga guru formasi tahun 2024 ya. Berdasarkan pengumuman Sekda nomor sekian tanggal 31 Desember ya tentang hasil seleksi kompetensi PTKK teknis dan juga kesehatan periode 1. Di sini dan juga pengumuman terkait tentang hasil seleksi PTKK guru tahap 1, maka disampaikan hal-hal sebagai berikut. Dari sini banyak sekali ya teman-teman yang dibatalkan kelulusannya berdasarkan hasil verifikasi ulang terhadap dokumen peserta dan aduan dari pelamar terhadap pelamar yang tidak memenuhi persyaratan seleksi sebagai berikut. Ini yang pertama misalkan ya, ini adalah contohnya, ini nomor peserta, kemudian nama, jabatan yang dilamar itulah guru ahli pertama, guru kelas SD ya. Nah di sini keterangannya yaitu berdasarkan pengumuman Bupati nomor sekian tentang hasil pendataan tenaga non-ASN pemerintah Kabupaten Kudus ya, yang bersangkutan berstatus sebagai non-ASN bukan tenaga XTHK 2. Jadi statusnya inilah sebagai non-ASN dan bukan sebagai THK 2 ya. Kemudian untuk yang kedua yaitu guru ahli pertama guru SD ya, inilah nama dan juga nomor peserta. Di sini tentang hasil pendataan tenaga non-ASN yang bersangkutan itu statusnya itu adalah berkedudukan sebagai rata-rata adalah di sini berkedudukan sebagai tenaga non-ASN yaitu bukan status THK 2 teman-teman. Kalau misalkan yang di sini yang bersangkutan berstatus pegawai non-ASN bukan tenaga XTHK 2. Kemudian di sini juga yang bersangkutan berstatus sebagai pegawai non-ASN bukan XTHK 2. Nah, coba kita cek untuk yang berikutnya. Kemudian di sini untuk peserta nomor 5 yaitu Pranata Tantibum ya pada bidang penegakan peraturan. Nah, berdasarkan dari dokumen yang dikeluarkan oleh Kepala Satpol PP ya, ini adalah berita acara pemeriksaan pasal 30, ini adalah berstatus telah melakukan pelanggaran disiplin berat ya, sebagai tenaga non-ASN. Terkait tentang pelanggaran disiplinnya apa, ya di sini kita nggak tahu ya, karena nggak disajikan di sini. Yang kedua yaitu surat pemutusan hubungan kerja nomor sekian ya, nah ini tanggal sekian di bulan Desember 2024. Ini melakukan pelanggaran berat, kemudian di sini ada surat pemutusan hubungan kerja. Nah, bahwa berdasarkan dari pasal 1 huruf D ya, Peraturan Menteri Pan-RB yaitu tentang pengadaan PTKK, disebutkan bahwa jika PPK ini harus mengumumkan batalan kelulusan pelamar ya, yang sudah dinyatakan lulus oleh PPK dalam hal pelamar tidak memenuhi persyaratan. Nah, jadi kalau misalkan kalian bertanya setelah lulus kok ada TMS seperti apa, nah contohnya itu adalah seperti ini ya. Jadi peserta yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana tersebut angka 2 ini ya, yaitu dibutuhkan status kelulusannya dan tidak berhak untuk mengikuti proses selanjutnya, yaitu tidak berhak untuk ikut pemberkasan ya. Dan berikutnya karena telah dibatalkan maka PPK atau pejabat bidang kepegawaian berdasarkan usulan Ketua Panselnas nanti akan memberikan nama pelamar pengganti dari peringkat tertinggi di bawah pelamar yang dibatalkan, kemudian menetapkan pelamar pengganti dan mengumumkan ulang hasil seleksi secara terbuka teman-teman. Nah, untuk hal lain adalah masih sama ya dengan yang pernah kita bahas pada video sebelumnya. Ini salah satu contoh yaitu dari Kudus teman-teman. Kemudian informasi berikutnya itulah kita ambil juga dari Kementerian Agama. Di sini juga banyak yang dibatalkan ya kelulusannya, yaitu pengumuman pembatalan kelulusan peserta seleksi PTKK bagi XTHK 2 dan juga tenaga non-ASN yang terdaftar di database BKN. Nah, tentunya di sini teman-teman bisa melihat untuk pengumumannya, itulah kita lihat di sini ya.
Itulah tentang pembatalan kelulusan peserta seleksi bagi SDAK 2 dan juga tenaga non-ASN yang terdaftar di database PKN. Nah, bahwasanya di sini yaitu berdasarkan pada pengumuman nomor sekian ya tentang hasil akhir seleksi P3K untuk SDAK 2 dan juga non-ASN yang terdaftar di database PKN. Di sini bersama yang disampaikan ya, yaitu sesuai dengan pengumuman nomor sekian tentang pengadaan bahwa saja di sini untuk ketentuan lain di huruf E ya, dinyatakan apabila pelamar memberikan keterangan tidak benar atau palsu atau menyalahi ketentuan pada saat pendaftaran, pemberkasan maupun setelah diangkat menjadi calon P3K atau P3K, maka Kementerian Agama berhak membatalkan kelulusan serta memberhentikan status sebagai CPPK atau PPPK. Nah, menindaklanjuti surat edaran dari Kepala Kanwil Kemenag Provinsi Maluku Utara ya, nomor sekian ini, bahwa di sini perihal usulan pengangkatan calon P3K tahap 1 setelah melakukan peninjauan dan pemeriksaan kembali terhadap ketidaksesuaian persyaratan dokumen surat keterangan memiliki pengalaman bidang kerja yang diunggah oleh peserta mengakibatkan pembatalan kelulusan P3K yang tercantum pada lampiran ini. Nah, di sini keputusan panitia itu mutlak ya, nggak bisa digugat. Kemudian diminta untuk memantau terus di informasi resmi dari Kemenag. Selanjutnya di sini kita lihat yaitu untuk daftar namanya. Nah, di sini teman-teman bisa cek ya. Ini daftar nama peserta yang dinyatakan dibatalkan ya untuk kelulusannya. Ini daftar nama pembatalan kelulusan peserta seleksi P3K bagi SDAK 2 dan juga tenaga non-ASN yang terdaftar di database PKN. Inilah untuk yang Kementerian Agama. Kalau misalkan di Kudus tadi itu ada 5 peserta yang dibatalkan kelulusannya. Kalau di Kemenag ini lumayan banyak ya, yaitu ada 24 peserta. Nah ini, semoga saja teman-teman tidak termasuk ya dalam daftar ini. Di sini ada ini nama-namanya. Ini kalau misalkan saya lihat itu untuk teman saya nggak ada ya yang di sini. Nah, semoga saja teman-teman pun juga tidak ada yang dibatalkan. Dan bagi teman-teman peserta seleksi P3K tahap 1 bagi yang belum mengirim DRH atau mengakhiri proses pengisian DRH, maka segera saja dilakukan mengakhiri proses pengisian DRH. Dikarenakan untuk jadwal pemberkasan di pengisian DRH ini kan hanya sampai tanggal 30 Januari 2025 ya. Nah, pastikan teman-teman tampilan di akun SSCSN setelah dilakukan pengisian DRH sudah berubah menjadi seperti ini. Seleksi kompetensi P3K, selamat atas nama kita, Anda lulus seleksi P3K tahun 2024. Terima kasih Anda telah melakukan pengisian daftar riwayat hidup. Nah, kira-kira seperti itu teman-teman. Semoga saja di antara kalian tidak ada yang dibatalkan atau mungkin kalian sampai sekarang ini tidak muncul link pengisian daerah di akun SSCSN ataukah tidak, silakan tinggalkan jejak di kolom komentar. Termasuk juga di daerah kalian ini apakah ada nih yang dibatalkan ataukah tidaknya. Oke, demikian salam sukses ya untuk kita semuanya. Semoga seluruhnya teman-teman sukses untuk pemberkasan sampai nanti terbit nomor induk P3K dan menerima SK P3K.